Meninggalkan aula utama cahaya dengan ketakutan yang tersisa, Qin Yichen melihat satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan. Sesaat kewaspadaan muncul di benak. Tempat di mana kepercayaan Lord of Light telah pergi, pengaruhnya pada orang-orang tidak terlihat dan mengganggu sepanjang waktu. Setelah meninggalkan aula utama cahaya, semua emosi di hati Qin Yichen tiba-tiba menghilang. Menginjak awan petir, mata Qin Yichen sedikit bermartabat. Benda ini digunakan dengan baik. Ini adalah senjata. Jika tidak digunakan dengan baik, Anda harus menempatkan diri Anda di dalamnya. Qin Yichen merenungkan dalam pikirannya mengapa dia pergi ke kota lain untuk mencari biji dan melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu. Kapan itu dipengaruhi oleh kepercayaan pada penguasa cahaya? Jantung Qin Yichen berdetak kencang setelah berpikir singkat. Mungkinkah di kuil penguasa cahaya, itu akan terpengaruh? Sampai pada kesimpulan ini, mulut Qin Yichen berkedut. Jika ditempatkan di 3000 pengadilan Tao, ini adalah sekte iblis yang tepat. Mengendalikan pikiran orang lain dan menggoyahkan orang lain untuk membuat keputusan adalah agama iblis yang habis-habisan. Tetapi Qin Yichen melihat orang-orang percayanya sendiri. Mereka masih mencari urat mineral di dekat aula utama Guangzhou, dan mereka terlalu sibuk untuk bahagia. Qin Yichen tanpa sadar memiliki beberapa keraguan di hatinya. Apakah Anda abnormal? Atau apakah orang-orang di dunia ini tidak normal? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya memilih arah acak dan memutuskan untuk pergi keluar untuk bersantai. Malam berangsur-angsur turun, dan sampai fajar keesokan harinya, Qin Yichen tidak kembali ke kuil penguasa cahaya, dan berkeliaran di sekitar kuil penguasa cahaya. Bukan karena saya bosan, tetapi karena Qin Yichen mengetahui bahwa tempat ini adalah harta karun. Ada urat biji yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan surga dan bumi adalah yang paling terkonsentrasi di sini. Terutama di puncak gunung di mana aula utama cahaya berada. Jalan surga dan bumi ratusan kali lebih padat daripada tempat lain. Bahkan jika ada gangguan dari lingkaran sihir aula utama cahaya, petir dan api masih berlanjut. Setelah penemuan ini, Qin Yichen melihat pengaturan di aula utama cahaya lagi dan menarik napas. Kolam pengumpulan spiritual. Hei, ini jelas bukan tulisan tangan Sai Lao. Satu-satunya kemungkinan adalah pilihan yang dibuat oleh penguasa cahaya. Sialan, ini terlalu keterlaluan. Setelah jalan padat surga dan bumi mengembun perlahan, mereka akan diringkas bersama oleh lingkaran sihir dan menjadi kolam berkumpul. Pada saat itu, jika Anda ingin memahami jalan petir dan petir, selama Anda memasuki kolam pertemuan untuk memahami, bahkan jika Anda seorang idiot, Anda dapat memahaminya setelah berendam di jalan untuk waktu yang lama. Pandangan ke depan seperti itu, bahkan Qin Yichen tercengang. Jika bukan karena kuil penguasa cahaya, itu akan sedikit aneh. Qin Yichen menghela nafas panjang dan menekan semua jenis pikiran di dalam hatinya. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk mengobrol baik dengan Athena. Kekuatan iman terlalu aneh. Qin Yichen mengambil keputusan di dalam hatinya dan hendak mengembara lebih jauh. Tetapi ketika dia baru saja berangkat, alisnya sedikit berkerut. Seseorang melihat pepohonan di bawah. Qin Yichen melihat orang yang dikenalnya di bawah naungan pepohonan. Pada saat ini, dia ditutupi dengan bekas luka, dan darah menetes dari beberapa luka yang sangat panjang di lengannya. Setelah menemukan Qin Yichen, dia buru-buru bersembunyi di balik pohon. Dan bahkan tubuhnya gemetar. Itu terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Dia baru saja jatuh, datang ke belakang pohon, dan menatap pria itu. Apakah kamu, rambut putih di Lei Cheng? Nada bicara Qin Yichen sangat tidak pasti. Bai Mao dan Sai Lao melakukan lebih banyak percakapan. Qin Yichen baru saja mendengar Sai Lao berkata bahwa ada seorang anak laki-laki berambut putih di Lei Cheng. Apa yang membuat Qin Yichen tidak yakin dengan identitasnya adalah di pakaian yang hancur, kulit seputih salju menjulang. Ada goresan panjang di baju di dada, dan sedikit terangkat di tengah dada. Lin Bai bodoh. Peri macam apa ini? Binatang guntur lebih besar ukurannya dan dapat bertahan hidup di langit dengan mengandalkan awan petir. Faktanya, mereka masih belum keluar dari kategori binatang buas. Lagi pula, mereka terbang dengan sayap, dan mereka tidak bisa tinggal di langit tanpa awan petir. Satu-satunya hal yang dapat dihitung adalah melepaskan petir. Tetapi di wilayah bintang awan guntur, orang juga dapat menampilkan sarana kilat, tetapi mereka adalah yang terbaik di antara manusia. Tapi melihat Qin Yichen berdiri di udara dengan wajah tenang, dia jatuh seperti ini. Ini telah melebihi harapan Lin Bai. Apakah kamu manusia atau hantu? Bagaimana kamu terbang di langit? Pertanyaan tiba-tiba ini membuat Qin Yichen tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan tidak ada yang terkejut seperti ini lagi. Orang bisa berjalan di udara. Tentu saja saya seorang manusia yang hidup. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Karena Anda adalah seorang manusia, maka jangan salahkan saya karena menggunakan kesadaran Anda untuk melihat apakah Anda laki-laki atau perempuan. Kesadarannya tersapu,
dan Qin Yichen hampir memuntahkan seteguk darah. Rambut putih ini sebenarnya seorang wanita. Kamuflase di wajahnya sangat halus, menutupi wajahnya yang halus, dan tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kamuflase seperti baju besi. Ahem, otot-otot dada yang berkembang tersembunyi dengan baik. Qin Yichen segera memalingkan muka dari dada Lin Bai. Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan mengatakan itu, Qin Yichen mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lin Bai. Lin Bai tidak tahu mengapa, jadi dia mengambil pakaian itu dan menatap Qin Yichen lagi. Aku di sini untuk meminta bertemu dengan penguasa cahaya. Hanya Lord of Light yang bisa memberi saya cara untuk tinggal di Lei Cheng. Saya meminta untuk menemui Lord of Light dan memintanya untuk memberi saya kekuatan. Hanya dengan cara ini kita bisa memblokir binatang guntur dan menyelamatkan orang-orang Lei Cheng. Mendengar ini, Qin Yichen merasakan tanda peringatan di hatinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun aula utama cahaya? Bahkan jika Anda menambahkan waktu untuk membangun aula cabang, itu pasti tidak akan melebihi 1 hari. Beberapa orang sudah dalam perjalanan untuk beribadah di kuil penguasa cahaya. Jika tidak ada yang merencanakan ini, Qin Yichen tidak akan percaya sama sekali. Qin Yichen terdiam dalam keheningan. Dia ingin tahu siapa yang terlibat dalam masalah ini. Kuil penguasa cahaya seharusnya mematuhi dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya dikendalikan oleh tangan besar yang tak terlihat. Semuanya tampak begitu alami, tetapi aneh di mana-mana. Qin Yichen mundur selangkah, duduk di udara, menurunkan alisnya dan berpikir keras. Semua ini berkembang terlalu cepat, bahkan jika dia mengabdikan dirinya untuk pengembangan kuil penguasa cahaya, dia hanya bisa mencapai ini. Ketahui situasi di bidang bintang terlebih dahulu, rancang semua ini terlebih dahulu, dan biarkan orang-orang ini berangkat untuk menemukan aula utama cahaya, dan pada saat yang sama membangun aula utama cahaya. Seluruh rencana sangat cocok dan saling terkait. Mulut Qin Yichen tiba-tiba terangkat. Baiklah, sepertinya tahun-tahunku di kuil penguasa cahaya tidak akan terlalu membosankan. Kuil penguasa cahaya, yang awalnya dibuat olehnya, kini menjadi lawan Qin Yichen berikutnya. Ketika dia melihat Bai Mao lagi, mata Qin Yichen sedikit lebih lembut. Akulah penguasa cahaya yang kamu cari, beritahu aku namamu. Lin Bai ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan membungkuk pada Qin Yichen. Tuan Hui Guang, Lin Bai.